Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas IKM 3A akan mempresentasikan materi dengan judul Kesehatan Ibu dan Anak dalam Tuntunan Agama Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari kami. Kami terdiri atas 8 orang. Dengan anggota ada saya Niaika Safitri dengan NIM akhir 001, ada Arshila Nuramadeni dengan NIM akhir 056, Putri Fitria Rahman dengan NIM akhir 115, Putri Cia Wahyu dengan NIM akhir 121, Lutfia dengan NIM akhir 181, Syarifah dengan NIM akhir 182, Horinata dengan NIM akhir 187 dan Fustin dengan NIM akhir 233. Jadi latar belakang yang kami ambil yaitu Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatan yang dipandang penting untuk menjalankan sebuah aktivitas seperti beribadah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ajaran Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, tubuh, harta, dan juga keturunan sehingga kesehatan menjadi prioritas. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Al-Quran dan kehamilan dipandang sebagai tanda kebesaran Allah. Islam memberikan panduan khusus terkait kesehatan ibu dan juga anak, termasuk pentingnya pemberian ASI selama 2 tahun, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Makalah ini membahas pandangan Islam tentang kesehatan ibu dan anak yang relevan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi sekian latar belakang dari kelompok kami dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tinjauan pustaka yang pertama adalah makna kesehatan. Kesehatan berasal dari kata suha yang berarti sehat, tidak sakit, dan selamat. Menurut KBBI, sehat berarti kondisi tubuh yang baik, bebas penyakit, dan berpikiran waras. UU nomor 23 tahun 1992 mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan tubuh, jiwa, dan sosial yang memungkinkan produktivitas. Kesehatan fisik berarti tubuh bebas gangguan, mental mencakup perkembangan optimal, dan sosial merujuk pada keseimbangan hidup. WHO menekankan kesehatan sebagai keseimbangan fisik, mental, dan sosial, tidak sekadar bebas dari penyakit, dan MUI menyebut kesehatan sebagai ketahanan jasmani, rohani, dan sosial sebagai karunia Allah. Kemudian selanjutnya adalah pandangan Islam tentang kesehatan. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan, baik melalui tindakan preventif maupun represif. Anjuran untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari menjaga kesehatan ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis, Rasulullah mengingatkan bahwa nikmat kesehatan dan waktu luang seringkali dilupakan oleh banyak orang, padahal keduanya merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mensyukuri nikmat kesehatan dengan menjaga diri agar dapat menjalankan perintahnya dengan baik. Dalam keseharian, istilah sehat walafiat juga memiliki makna mendalam, di mana afiat merujuk pada perlindungan dari bencana dan berfungsinya tubuh sesuai tujuan penciptaan. Memanfaatkan waktu luang untuk kebaikan seperti berzikir, berdoa juga merupakan bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Baik, selanjutnya yaitu 2.3 Kesehatan reproduksi dalam Islam. Menjaga kesehatan reproduksi adalah salah satu perintah dalam agama Islam. Dalam konteks Islam, kita mengenal konsep Maqasid al-Syariah Duriyatul Hams, yakni sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah turun dari Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya yaitu menjaga kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi merupakan bagian dari Duriyatul Hams, sehingga menjaga kesehatan reproduksi adalah langkah hifzun nafas atau memelihara jiwa dan hifzun nasl atau menjaga keturunan.
Salah satu contoh hifzun nafas adalah bagaimana mengurangi angka kematian ibu dan anak akibat kurangnya perhatian terhadap kesehatan reproduksi. Sedangkan hifzun nasl adalah memperhatikan kesejahteraan reproduksi agar menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Kesehatan reproduksi merupakan kebutuhan bangunan pernikahan yang berpagarkan mitsahon walizon, janji kokoh, jawaz atau pasangan kemitraan, muasyarah bil ma'ruf, atau memperlakukan pasangan secara bermartabat, dan taradlin atau menyelesaikan masalah dengan musyawarah dengan saling ridho. Pada intinya, pilar-pilar bangunan pernikahan ini mensyaratkan hubungan yang saling memberikan kemaslahatan satu sama lain, saling ridho, dan bergaul bekerjasama dengan cara-cara yang ma'ruf. Sebagai contoh, bagaimana suami istri bermusyawarahkan bersama pilihan untuk ber-KB atau tidak, menentukan jumlah anak yang suami istri inginkan atau rencanakan, mendiskusikan kesiapan dan melakukan hubungan seksual, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Ada beberapa dalil-dalil normatif di dalam Al-Quran yang mengatur tentang kesehatan reproduksi. Di antaranya yaitu 1. Perintah untuk memperkuat generasi terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, menjaga kesehatan reproduksi dengan menjauhi zina, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32, tuntunan menyikapi menstruasi terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, tuntunan dalam berhubungan seksual terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 dan 223, tuntunan tentang kehamilan dan melahirkan terdapat dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Quran Surah Luqman ayat 14, serta tuntunan pemberian ASI terdapat Quran Surah Al-Baqarah ayat 232 sampai dengan 233. Dari sini Allah telah mengatur semua hal yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak di dalam firman-Nya. Selanjutnya, tipus yang keempat adalah kesehatan ibu dan anak dalam Islam. Islam menempatkan kesehatan sebagai aspek penting dalam kehidupan dengan konsep yang mencakup keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Dalam hal kesehatan ibu dan anak, Islam memberikan perhatian khusus, menekankan pentingnya perawatan yang baik bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak, karena mereka adalah masa depan umat. Panduan mengenai kesehatan ibu dan anak juga terdapat dalam Al-Quran, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan pentingnya menyusui selama 2 tahun penuh, di mana ASI dianggap sebagai makanan terbaik bagi bayi pada masa awal kehidupannya. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil serta memberi penghargaan besar kepada mereka yang menjaga kehidupan bayi. Selanjutnya mengenai persiapan ibu hamil ketika akan melahirkan. Selama kehamilan, ibu hamil diharuskan untuk menjaga kesehatan karena kesehatan ibu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi yang ada di dalam kandungannya. Usaha tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama, menjaga pola makan yang baik dengan gizi seimbang. Makan dengan pola gizi seimbang dan juga bervariasi selama hamil bisa berpengaruh pada diri sendiri dan bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Hal tersebut sudah tercantum di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 dengan arti, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kedua yakni ibu hamil harus beristirahat dengan cukup. Waktu tidur yang baik bagi ibu hamil untuk tidur yakni tidur malam minimal 6 hingga 7 jam dan diusahakan ketika siang tidur atau berbaring selama 1-2 jam. Posisi yang tepat ketika tidur sebaiknya miring ke kiri karena menurut beberapa literatur obstetri bisa membantu menghindarkan rahim yang membesar dari menekan liver dan pembuluh darah besar. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri. Untuk menyempurnakan iman seorang muslim, kebersihan tubuh dan seluruh anggota tubuh hamil harus dijaga karena Allah menyukai kebersihan, seperti pada hadis riwayat Tirmizi yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan, oleh sebabnya bersihkanlah lingkunganmu. Lanjut mengenai kesehatan ibu saat melahirkan. Dalam masa kehamilan, embrio berkembang dalam perut selama 9 bulan menjadi wujud manusia atau bayi. Di dalam Islam terdapat beberapa tips untuk melahirkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Jika seorang ibu hamil senantiasa membaca ayat Al-Quran, insya Allah akan memudahkan proses kelahiran orang tersebut, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8.
di mana Allah berfirman, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Selanjutnya yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Terdapat banyak keutamaan dalam istighfar yang dapat memiliki banyak manfaat bagi ibu hamil dan seseorang yang sedang melahirkan. Dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan mempermudah proses kelahiran karena keutamaan istighfar yaitu mempermudah masalah yang sedang dihadapi oleh manusia. Yang ketiga adalah berhusnuzon. Hal ini sungguh ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita selalu berprasangka baik kepada siapapun, sebagaimana sabda Rasulullah dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian dari buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan atau hati. Janganlah kalian mencari-cari berita keburukan orang lain, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian bersaing yang tidak sehat, janganlah kalian saling mendeki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dari hadis riwayat Muslim. Untuk selanjutnya, kesehatan ibu saat masa nifas. Jadi masa nifas ini didefinisikan sebagai darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Jadi berdasarkan hadis, masa nifas ini umumnya berlangsung selama 40 hari, meskipun ada variasi pendapat dari kalangan ulama mengenai batas maksimal dan juga minimalnya. Hadis yang menyebutkan hal ini adalah Abu Daud dan juga Tirmizi yang berbunyi, pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam. Tetapi jika darah berhenti lebih awal, wanita diwajibkan untuk mandi besar dan melanjutkan aktivitas ibadahnya. Kemudian larangan selama masa nifas. Dalam Islam terdapat beberapa larangan bagi wanita yang sedang dalam masa nifas, mirip juga dengan larangan saat haid. Yaitu yang pertama ada sholat dan puasa. Jadi wanita nifas ini tidak diwajibkan untuk sholat atau puasa hingga dinyatakan suci. Kemudian yang kedua ada hubungan intim. Dilarang melakukan hubungan seksual sampai masa nifas berakhir. Jadi Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang mana berbunyi, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Jadi ayat ini tuh juga berlaku untuk darah nifas. Setelah masa nifas berakhir, wanita diwajibkan untuk mandi besar dan dapat melaksanakan ibadah seperti biasanya. Kemudian tahap pemulihan setelah melahirkan atau periode pada nifas ya. Jadi masa nifas ini dimulai dari bayi lahir sampai organ di dalam kandungan kembali seperti sebelum hamil, memerlukan waktu pemulihan selama 6 hingga 8 minggu. Jadi pemulihan ini melalui beberapa tahapan, antara lain yaitu yang pertama immediate postpartum. Jadi masa setelah bayi lahir sampai dengan 24 jam. Kemudian yang kedua ada early postpartum, yaitu masa setelah bayi 24 jam sampai dengan 1 minggu. Kemudian yang ketiga ada late postpartum, yang dimana masa ini dari 1 minggu sampai dengan 6 minggu. Kemudian yang terakhir, yang keempat ada remote. Oke, kemudian ada kesehatan ibu saat menyusui. Jadi masa menyusui adalah periode krusial untuk pertumbuhan bayi. Sering disebut sebagai masa emas atau golden age untuk perkembangan nutrisi, di mana ASI ini merupakan makanan dan juga minuman terbaik untuk bayi berusia 0-6 bulan dan dianjurkan untuk dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan tambahan makanan pendamping. Jadi ASI ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa bagi setiap bayi yang dilahirkan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai pentingnya menyusui yang ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233, yang dimana ayat ini menunjukkan bahwa menyusui bukan hanya hak anak, tetapi juga kewajiban bagi ibu. Selain itu, terdapat manfaat kesehatan menyusui,
yaitu yang pertama kesehatan fisik, jadi nutrisi optimal. Jadi ASI ini mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk pertumbuhan dan juga perkembangan yang optimal. Ini termasuk sebuah antibodi yang membantu melindungi bayi dari infeksi. Kemudian pemulihan ibu. Proses menyusui ini membantu rahim kembali ke ukuran semula lebih cepat dan juga mengurangi resiko pendarahan pasca melahirkan. Kemudian yang kedua ada kesehatan mental. Menyusui ini dapat meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan juga sang bayi. Jadi hormon oksitosin yang dilepaskan selama menyusui ini membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan perasaan bahagia bagi ibu. Kemudian yang ketiga ada kesehatan spiritual dan juga emosional. Jadi menyusui ini dalam Islam dianggap sebagai tindakan ibadah di mana ibu yang menyusui dengan ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan bahwa setiap tetes susu yang dikeluarkan oleh sang ibu saat menyusui anaknya akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak. Kemudian yang keempat, ada keringanan dalam beribadah. Jadi Islam memberikan keringanan bagi ibu menyusui dalam menjalankan ibadah puasa. Ibu yang menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan dan juga cukup menggantinya dengan membayar fidyah jika merasa kesulitan. Hal ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan ibu dan anak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan pentingnya ibu untuk menyusui anaknya. Selain sebagai bagian dari fitrah, menyusui juga mengandung nilai kesehatan yang signifikan bagi perkembangan bayi. Air susu ibu atau ASI adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu sejak masa kehamilan dan berfungsi sebagai makanan alami terbaik yang kaya nutrisi serta energi. Menjadikannya makanan pertama yang sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oleh karena itu, pemahaman bagi ibu mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif sangat diperlukan. Dalam Al-Quran, pemberian ASI atau penyusuan dikaitkan dengan kata ar-rad'ah yang artinya pengisapan air susu dari payudara. Lembaga Kesehatan Dunia atau WHO sendiri merekomendasikan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. Dilanjutkan dengan menyusui bersama makanan pendamping hingga usia 2 tahun. Sebagaimana yang sudah tertuang jelas dalam potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Yang di mana memiliki arti para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan masa penyusuan. Ajaran Islam sangat memperhatikan asupan nutrisi bagi bayi dan menekankan pentingnya peran ibu dalam memberikan gizi yang optimal. Perintah menyusui anak 2 tahun pertama kelahirannya tentu saja bukan semata menjalankan perintah Allah atau ta'abbud. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan alasan utama diwajibkannya para ibu menyusui anak-anaknya adalah karena ASI ibu merupakan makanan terbaik bagi bayi. Bahkan, di negara-negara maju, pemerintah dengan sukarela memberikan cuti melahirkan selama 2 tahun agar ibu dapat memaksimalkan masa menyusui bayinya sesuai dengan anjuran tersebut. Di dalam perspektif Islam itu sendiri, memberikan nutrisi yang cukup kepada anak adalah bentuk pemenuhan amanah atau kewajiban dari orang tua kepada anaknya. Nutrisi anak itu memegang peran penting dalam menjaga kesehatan dan juga perkembangan anak. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ajaran Islam itu menekankan untuk manusia itu sekiranya mengkonsumsi makanan yang halal, baik atau thayyib, yang bersih, sehat, dan yang pastinya juga bergizi. Nah, salah satu ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan seimbang itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 14, 66 dan juga 67. Di situ tuh dijelaskan tentang makanan bergizi seperti untuk mengkonsumsi ikan laut sebagai sumber protein yang melimpah, lalu juga mengkonsumsi susu untuk pemenuhan kalsium dan juga vitamin D, lalu juga ada mengkonsumsi kurma dan buah-buahan yang mengandung banyak nutrisi atau multivitamin di dalamnya. Jadi dengan memberikan nutrisi secara lengkap dan seimbang kepada
anak-anak bahkan sejak di dalam kandungan hingga usia 3 tahun, maka akan semakin banyak juga jumlah sel otaknya. Nah, juga pertumbuhan kembang otak bayi ini sejak kehamilan 6 bulan hingga 2 tahun terhitung sangat cepat ya dan penting, terutama hingga berumur 1 tahun, yang dimana 60% makanan bayi itu digunakan untuk pertumbuhan otaknya. Nah, bayi pada masa tersebut itu juga membutuhkan lebih banyak zat gizi seperti protein, karbohidrat, dan juga lemak. Lalu juga begitu juga pada masa anak-anaknya, di mana masa tersebut tuh mereka juga membutuhkan beberapa jenis zat gizi yang lebih kompleks seperti kalsium, lalu juga vitamin D, lalu juga protein, lalu juga ada serat, antioksidan, dan juga zat besi. Nah, maka dari itu tuh penting bagi orang tua untuk mereka memberikan kepada anaknya itu makanan yang sekiranya mengandung nutrisi yang cukup dan juga berasal dari sumber yang halal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan juga tentang analisa kasus. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2024 telah terjadi sebuah berita yang sangat menggemparkan, di mana seorang istri yang dia juga berupa poluan itu membakar suaminya hidup-hidup. Dan pembakaran ini mengakibatkan sang suami itu menderita luka bakar sebanyak 90%. Akhirnya sang suami dilarikan ke rumah sakit tapi dia bisa diselamatkan. Nah, kenapa bisa pembunuhan yang sangat tragis ini terjadi? Ternyata sang istri itu habis melahirkan 2 anak kembar, dan mereka juga punya 1 anak lagi yaitu berusia 2 tahun. Pada keadaan yang sangat membutuhkan uang untuk kehidupan anak-anaknya seperti ini, sang suami itu malah menghabiskan uangnya untuk judi online, sehingga sang istri itu udah capek fisik, capek mental, dan dia mengalami sindrom baby blues, dan dia tidak bisa mengontrol perilakunya, sehingga ia dengan dongkol itu membakar suaminya hidup-hidup. Dalam menganalisa kasus ini, sebenarnya kita tuh nggak bisa ngambil cuma salah satu pihak aja, karena sebenarnya kan dalam Islam juga pembunuhan itu bukan hal yang dibenarkan, malah hal yang benar-benar dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi kita juga bisa melihat alasan dibalik pembunuhan ini. Kita bisa mengambil pelajaran bahwa kondisi psikologis pelaku yang sedang rentan pasca persalinan anak kembar sembari merawat seorang anak balita membuatnya mengalami sindrom baby blues, sehingga ia sulit mengendalikan emosinya. Hal ini menyebabkan situasi menjadi lebih parah dan mendorongnya untuk melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan memberikan dukungan yang memadai bagi para ibu yang baru melahirkan. Oke, baik. Jadi selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami kali ini adalah kesehatan berasal dari kata sehat yang diadaptasi dari bahasa Arab suhah. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, Islam menekankan pentingnya perawatan yang baik terhadap ibu hamil, bayi, dan anak-anak, karena mereka adalah masa depan umat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan bagi ibu agar menyusui anaknya. Di samping merupakan fitrah juga mengandung nilai kesehatan. Dalam Islam, perhatian terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan anak merupakan bagian dari tanggung jawab besar yang diemban oleh orang tua anak. Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan kesehatan anak adalah dengan pemberian nutrisi yang baik dan seimbang. Pada intinya, Islam memandang kesehatan ibu dan anak sebagai anugerah yang harus dijaga dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah.